Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kabar semesta untuk kamu di bulan Desember ini ya. Ini berlaku di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat ya. Oke. Kalau kalian pingin, namun ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate bisa aja enggak. Disesuaikan aja ya dengan kondisi kalian atau apa yang kalian rasakan. Oke. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi atau mungkin kalian ingin mendapatkan solusi dari kebuntuan kalian dalam hubungan ya, atau masalah karir dan keuangan, silakan konsultasi dengan saya. Dan kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi atau personal reading, itu ada biayanya ya. Kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian. Oke, di sini ada 10 kartu dengan 2 bottom of the deck sebagai pelengkap atas pembacaan. Gemini, pertama yang saya lihat di sini ya, ada King of Swords dengan You Deserve Love. Kemudian ada Knight of Swords, Knight of Wands, ada Ten of Swords, ada Eight of Wands, ada Temperance, ada The Tower. Di bottom of the decknya ada The Tower. Namun untuk cintanya tuh pesan dari orakelnya tuh ada kabar dari orakelnya itu ada You Deserve Love, ada It is safe for you to love, ada Healing family issues, ada Love yourself first, ada Flirt, ada Wedding. Pertama kita baca melalui karir dan keuangan dulu ya. Untuk karir ya, saya melihat di sini kamu semakin maju ya. Ada peningkatan karena memang itu sudah sesuai dengan kapasitas kamu dan kreativitas kamu. Ya, jadi kamu semakin di depan kalau soal karir ya. Ya, kamu sudah belajar dari kegagalan kamu. Mungkin kalau kamu yang punya usaha atau bisnis sendiri, ya kemarin kamu pernah mengalami keterpurukan dalam bisnis kamu karena mungkin pengaruh pandemi, atau kamu mungkin pernah ditipu, dimanfaatin oleh mitra kamu atau teman kamu ya. Atau pokoknya ada kerugian lah yang kamu alami. Ini membuat kamu tuh menjadi sangat berhati-hati gitu ya. Kamu mencari posisi yang paling aman ya, untuk kamu menyusun strategi baru ya nantinya untuk membuka lagi, mengembangkan lagi dan lebih teliti gitu ke depannya ya. Dan saya rasa kembali lagi kepada diri kamu. Bisnis, usaha, atau karir kamu itu tergantung dari diri kamu sendiri ya, karena kamu itu orang yang kreatif ya, cerdas, ada jiwa kepemimpinan juga dari diri kamu punya bakat. Jadi saya rasa apapun yang ingin kalian bangun silahkan dibangun saja, jangan dipikirkan jangan terlalu dipikirin gitu, maksudnya segeralah bertindak gitu ya, jangan ditahan-tahan karena kamu sudah punya basic, kamu sudah punya pengalaman. Gunakan apa yang sudah kamu alami di masa lalu itu, kegagalan itu menjadi tumpuan kamu untuk lebih maju lagi gitu. Kalau masalah pandemi kan itu memang umum ya, jadi tinggal kamu inisiatif untuk usaha-usaha yang tidak berpengaruh dengan pandemi ini. Itu apa gitu, pastinya ada ya kan. Karena kamu itu orangnya informatif juga ya, suka mencari-cari informasi gitu. Jadi tapi di antara beberapa yang kamu dapat itu informasi yang bisa kamu jadikan usaha atau bisnis kamu, coba kamu pertimbangkan lagi lah ya, yang lebih menunjang untuk masa depan dan lebih pasti akan berjalan lancar gitu ya. Yang kemungkinan kecil untuk gagal gitu, kamu ambil yang itu, nggak perlu jangan memandang jenisnya apa ya. Memang jenisnya juga ya kita sesuaikan, misalnya
jenisnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi saat ini dan potensi pasarnya ya. Kemudian ya, saya rasa kamu akan berhasil dengan cara kamu yang baru ini ya. Pilih yang lebih ringan, lebih mudah, lebih gampang, dan tidak terlalu menyita waktu gitu. Tetapi kalau memang itu harus menyita waktu, ya udah, yang penting kamu bisa handle gitu ya. Saya lihat di sini kamu lebih tegas nantinya dalam manajemen kamu ya. Untuk karir kalian yang bekerja di perusahaan, saya rasa akan ada peningkatan dalam karir kamu. Untuk berbisnis, kalian punya banyak jaringan gitu ya. Kalian punya banyak jaringan untuk bisa memanifestasikan rencana-rencana kalian dalam hal usaha atau bisnis kalian ini ya. Kalau dalam hal keuangan ya, ada beberapa dari kalian mungkin mengalami kerugian, keterpurukan finansial. Ini cukup membebani kamu, cukup membuat kamu sangat terpuruk ya. Tapi saya melihat di sini kamu bangkit lagi akhirnya ya. Ya, kamu mulai mengumpulkan semangat baru ya, dan akhirnya kamu bangkit lagi untuk bagaimana cara mengelola keuangan kamu itu bisa berkembang ya, atau bisa menjadi sebuah modal untuk pemasukan yang dua arah gitu ya. Jadi kamu ini bukan orang yang berlama-lama dalam keterpurukan finansial, karena kamu ini orang yang gak pernah nahan kalau gak ada duit. Jadi kamu gak mau stagnan ya. Apa yang sudah terjadi ya udahlah, yang penting kamu berhati-hati ya. Jika kamu pernah dimanfaatkan, anggaplah itu sebagai pelajaran ya. Jadi ke depan kamu harus lebih tegas ya. Kalau boleh, kalau ada yang transaksi hutang piutang itu lebih baik ditahan dulu ya, baik dari kamu maupun dari luar ke kamu gitu. Karena kamu dalam proses membangun lagi karir kamu, membangun lagi usaha kamu. Jadi kamu juga sedang membutuhkan modal untuk mengembangkan meningkatkan pemasukan kamu gitu ya, melipat gandakan income kamu gitu ya. Jadi harus berhati-hati dan teliti, banyak perhitungan gitu ya. Jangan terlalu boros juga, jangan terlalu mudah tertarik dengan belanjaan murah tetapi nggak terlalu penting untuk dibeli gitu ya. Harus ditahan juga. Saya lihat di sini ke depan nanti setelah kamu mulai mengambil tindakan untuk mengelola keuangan kamu ya, mengatur keuangan kamu lebih baik, lebih teliti lagi ya, memanage keuangan kamu lebih teliti lagi. Jika kamu berani menggunakan kelebihan uang kamu untuk menjadikan modal usaha, itu akan lebih baik ya. Justru akan mencungkil kamu ke atas, mencungkil kamu untuk cepat sukses gitu, daripada uang kamu tabung dan tidak mengharapkan bunga yang kecil ya. Lebih baik kamu kembangkan, kelola keuangan kamu itu dengan cara jadikan modal bisnis gitu ya. Kamu akan melonjak naik nantinya keuangan kamu ini ya. Seperti itu. Jadi inilah kuda-kuda kamu yang paling kuat. Jadi di Desember ini kalau sudah ada modal, mendingan langsung dimanifestasikan, langsung diambil, ditindaklanjuti gitu, segera lakukan rencana-rencana kamu, karena ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengembangkan atau meningkatkan keuangan kamu dengan menjadikannya
modal untuk menghasilkan pemasukan kecil tapi pasti gitu ya. Jadi mungkin di awal tahun kamu mungkin ingin jualan apa gitu, keperluan apa gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk dalam hal percintaan, saya lihat di sini kamu nantinya semakin percaya diri ya, cinta kamu ini semakin aman, kamu ya stabil lah, nggak ada pengaruh-pengaruh negatif. Untuk kamu yang baru saja cerai atau putus, kalian akan memasuki tahap healing gitu ya. Kalian akan melupakan itu semua, kalian bisa segera move on ya, karena kalian orang yang percaya diri. Kalian yakin bahwa mungkin itulah yang sudah harus terjadi. Jadi saya melihat sini kamu menatap lebih jauh ke depan, lebih luas ya, bahwa dunia ini selebar daun kelor, jadi masih banyak cinta-cinta baru yang akan berdatangan untuk kamu ya. Sepertinya kamu lebih memilih untuk berkarir ya. Kamu agak malas dalam percintaan karena mungkin sudah beberapa kali dikecewakan oleh pasangan kamu ya. Untuk yang mau menikah, memang ada sedikit masalah dalam proses pernikahan, perjalanan proses pernikahan ini, tapi akan tetap setelah kalian bisa menyelesaikan dengan sabar ya. Ada wedding di sini, jadi beberapa dari kalian mungkin akan menikah di bulan Desember ya, akhir Desember atau di tahun baru gitu, setelah tahun baru nanti ya, di Januari atau Februari ya 2022 ya. Untuk kalian yang sudah menikah, saya melihat di sini pasangan kalian akan semakin bertanggung jawab ya, sadar diri ya. Jika ada cinta segitiga, saya melihat di sini dia akan mulai sadar ya. Dia mulai berpikir jauh ke depan setelah kamu cuekin dia, setelah kamu udah nggak peduli lagi, setelah kamu healing ya. Ada sebuah pencerahan yang masuk ke otak dia yang bikin dia itu akhirnya tersadar bahwa hubungan kalian ini penting untuk diperjuangkan, dipertahankan lagi ya. Kalau untuk kalian yang masih mencari pasangan, saya di sini ya, untuk kalian yang sudah menikah, pasangan kalian ini semakin bertanggung jawab. Dia semakin menspesialkan Anda ya. Kedepannya dia akan semakin membaik gitu ya. Dia akan berubah ya, dan bahkan akan mengikuti apapun yang kamu inginkan. Kalau kamu yang masih berpacaran, saya lihat di sini akan menikah ya. Memang ada masalah-masalah besar gitu yang harus kalian hadapi, tapi endingnya tetap kalian menikah. Kalau kalian yang masih mencari pasangan, di sini kalian akan bertemu dengan seseorang yang kamu cari selama ini, yang memang pantas kamu cintai, dan memang dia benar-benar mencintai kamu. Dia orang yang bertanggung jawab ya. Namun kamu sedikit ragu karena akibat dari trauma kamu ya, masa lalu kamu yang toksik itu. Kamu mungkin di saat ini sedang healing ya, tapi ini cinta yang aman kok untuk kamu ya. Nggak ada salahnya kamu harus kamu menerima dulu dalam proses healing kamu. Mungkin dia akan membantu ya, dengan kehadiran dia akan membuat kamu tuh terbantu untuk bisa menyembuhkan luka hati kamu itu gitu ya. Kamu sambil di sini kamu agak ragu karena memang kamu punya banyak trauma di sini ya, dikhianati, dimanipulasi ya, ditipu, dimanfaatin. Ada yang berdilin dengan seorang dudex, ada yang berdilin dengan seorang gendex, ada yang memiliki anak di sini, ada juga yang masih lebih muda ya. Ada yang berdilin dengan orang yang lebih tua ya.
ada cinta LDRan di sini. Kedepannya akan ada komunikasi yang lebih intens setelah putus komunikasi kemarin, akan ada komunikasi yang cukup intens dan ada pertimbangan untuk komitmen, bahkan ada perencanaan untuk pernikahan. Ya. Jadi untuk kalian yang sedang mencari cinta, saya melihat di sini kalian akan bertemu dengan seseorang yang sosoknya bertanggung jawab. Memang kata-katanya agak pedas ya. Ada yang mungkin dia lebih muda dari kalian, tetapi pikirannya cukup dewasa ya. Dia membuat kalian merasa percaya diri, kalian merasa diperlakukan spesial, kalian makin mencintai diri kalian. Dan ke depan kalian makin berbahagia karena kalian terbantu oleh dia untuk bangkit lagi gitu. Jadi energi kalian itu seimbang, bisa saling mendukung, bisa saling menyembuhkan luka lama gitu. Dia berasal dari orang yang pernah terluka juga, terhianati juga. Jadi seperti halnya kamu berhati-hati tentang dia, ya dia juga berhati-hati tentang kamu. Disinilah ketemu kalian dalam masa lalu yang sama. Justru ketika kalian ketemu itu justru kalian saling menjaga ke depannya gitu ya. Ya, beberapa dari kalian ini memang kalian sudah ditakdirkan untuk bertemu. Mungkin kalian memang berjodoh ya. Namun itu tergantung kalian, karena memang kisah perjalanan kalian, cinta kalian ini tuh banyak hambatannya ya. Memang ada faktor orang tua, campur tangan orang tua, faktor pengkhianatan juga ya, atau masalah trauma saja membuat kalian tuh sering kalian terlalu takut kalau pasangan kalian ini nantinya memperlakukan kamu seperti orang di masa lalu. Hal-hal seperti ini tuh yang bakal memicu pertengkaran yang akan membuat kalian tuh semakin kacau gitu. Jadi sebaiknya seimbangkan, pisahkan masa lalu dengan masa yang kamu hadapi sekarang, karena setiap orang itu tidak sama, setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tergantung kamunya gitu ya, seperti itu. Jadi selamat ya buat kalian yang bertemu dengan soulmate kamu. Selamat ya buat kalian yang sudah putus komunikasi kemudian nyambung lagi. Selamat juga untuk kalian yang akan menikah di Desember ini atau di Januari nanti ya. Oke, semoga ini cukup menghibur, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.